أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mari kita masuk ke salah satu kisah di penjara tersebut. Kisah yang diriwayatkan atau dikisahkan atau yang dibawakan sebagian para ulama yang kitab-kitabnya sudah kita sebutkan di depan. Berawal dari anaknya Imam Ahmad, Abdullah. Diriwayatkan Abdullah bin Imam Ahmad itu mendengar lisan ayahnya rahimahullah mengucapkan rahimallahu Abul Haytham. Semoga Allah merahmati Abul Haytham. Ghafarallahu li Abi Haytham. Semoga Allah mengampuni dan memaafkan Abul Haytham. Afallahu an Abi Haytham. Semoga Allah mengampuni Abul Haytham. Lalu anaknya Abdullah penasaran. Ya abati, man Abul Haytham? Wahai ayahku, siapa sih Abul Haytham? Kok sampai engkau doakan begitu? Engkau doakan semoga dirahmati, dia maafkan, diampuni. Siapa beliau ini? Qala ma ta'rifuh? Kata ayahnya Imam Ahmad, engkau nggak tahu siapa Abul Haytham? Kata sang anak Abdullah, lah saya nggak tahu. Hadirin yang Allah muliakan. Lalu ayahnya menceritakan sebuah kejadian di saat beliau disiksa. Tepatnya pada saat beliau dibawa keluar dari sel untuk dicambuk lagi. Cambukan yang sangat mengerikan itu. Cambukan yang membuat beliau pingsan, yang membuat beliau nggak kuat. Yang tadi beliau sampaikan, akal dan kesadaranku hanya bisa bertahan sampai cambukan yang ke-38. Selebihnya udah gak ngerti, udah sakitnya minta ampun. Cambukan yang membuat tulang rusuk beliau patah. Cambukan yang memenuhi sekujur tubuh beliau sampai di salah satu saksi mata mengatakan sampai kena telinga. Cambukan yang membuat bekasnya masih menempel di tubuh beliau sampai beliau wafat rahimahullah. Lalu pada saat itu aku mau dibawa keluar untuk dicambuk lagi. Jamaah, coba kita pikirkan jika kita di posisi beliau. Bukankah itu detik-detik yang paling traumatis bagi kita? Karena kita nggak sekuat beliau. Pada saat itu, ternyata ada seseorang yang menarik bajuku dari belakang. Jadi pas mau keluar ditarik dari belakang. Terus wa yaqulu li ta'rifuni? Lalu orang itu bertanya, engkau kenal aku enggak? Engkau mengenali diriku? Kata Imam Ahmad, lah saya nggak kenal engkau.
Saya nggak kenal, mohon maaf. Lalu orang itu memperkenalkan dirinya, saya Abul Haytham Al-Ayyar. Nama saya Abul Haytham Al-Lissut Tarrar. Saya itu pencuri. Saya pelaku kriminal. Saya melakukan maksiat-maksiat. Saya orang jahat. Saya nggak seperti engkau. Bahasanya begitu. Hadirin yang Allah muliakan. Saya ini pencuri. Saya pendosa. Saya penjahat. Maktubun fi diwani Amiril Mu'minin anni duribtu 18,000 saut. Vonisku di diwan, jadi di apa yang termaktub, vonisku yang termaktub itu di pihak yang berwenang di diwan, di Amirul Mukminin, itu saya harus dicambuk, dipukul sebanyak 18.000 kali bitafariqa, secara berkala. Jadi vonisnya, jadi salah satu bentuk vonis di zaman itu percambukan. Kalau kita kan pakai waktu, divonis 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Nah, di antara model vonis di saat itu percambuk. Dan Abul Haytham, pencuri ini, penjahat ini, itu vonisnya ada 18.000 cambukan. Tapi tidak sekaligus, dicicil. Ini 100 lagi, 100, cicil. 18.000. Lah banyak. Banyaknya luar biasa. 18.000 cambukan, nggak kebayang. Dalam riwayat yang dibawakan As-Subki, kisah yang dibawakan As-Subki, liukirra, saya dicambuk 18.000 kali agar saya mengakui apa yang saya perbuat. Fama aqrartu, dan saya belum ngaku-ngaku sampai sekarang. Dicambuk, bukan ngaku-ngaku. Kamu nyuri ini ya, kamu nyolong ini ya, kamu nyolong segala macam. Nggak ngaku. Padahal salah satu tujuan dicambuk biar dia ngaku. Fama aqrartu, aku nggak ngaku. Wa na'arif anni 'alal batil. Dan aku tahu diri aku ini berada di atas kebatilan. Aku ini pendosa. Aku ini pendosa. Aku di atas kebatilan. Dalam kitab Manaqib Imam Ahmad, Abul Haytham mengatakan, وَصَبَرْتُ فِي ذَلِكَ عَلَى طَاعَةِ الشَّيْطَانِ لِأَجْلِ دُنْيَا فَاصْبِرْ أَنْتَ فِي طَاعَةِ الرَّحْمَنِ لِأَجْلِ الدِّينِ. Allahu Akbar. Aku dicambuk 18.000 kali itu, dan aku bersabar. Aku bersabar dicambuk 18.000 kali karena taat kepada syaitan.
untuk mendapatkan dunia, gara-gara dunia aku dicambuk. Ini gara-gara saya taat sama syaitan. Syaitan yang goda saya untuk nyuri, ambil uang orang. Dan saya ingin dapat dunia dengan cara yang gak halal. Akhirnya apa? Saya dicambuk 18.000 kali. Dan saya sabar. Maka wahai Imam Ahmad, engkau harus sabar. Karena engkau dicambuk dalam rangka taat kepada Ar-Rahman. Di ajli din. Dalam mempertahankan iman. Dalam mempertahankan iman. Dalam kisah yang dibawakan As-Subki, kata beliau, tolong jangan pernah galau dalam masalah ini. Karena engkau di atas kebenaran. Jangan pernah maju mundur karena panasnya cambukan-cambukan tersebut. Saya itu karena maksiat, sabar. Maka engkau harus lebih sabar. Engkau dicambuk itu bukan karena maksiat, bukan karena berbohong, bukan karena mencuri, bukan karena berzina, bukan karena mabok, bukan karena ngerampok. Engkau mengalami ini semua karena mempertahankan iman. Dan engkau imam besar. Suaramu tuh didengar oleh umat. Engkau ngomong A, itu jutaan orang A. Engkau ngomong B, itu jutaan orang B. Kalau engkau nggak kuat, bukan engkau saja, tapi jutaan orang luar sana, itu akan terpengaruh dengan ucapanmu. Dan itu yang mereka mau. Mereka menyiksamu agar engkau goyah dengan keyakinanmu. Mereka menyiksamu, mereka cambuk kamu habis-habisan. Gak punya perasaan, gak berperi kemanusiaan. Itu agar engkau mengikuti keyakinan mereka tentang Al-Quran. Agar engkau goyah. Agar engkau menarik semua keyakinan yang engkau perjuangkan selama ini. Dan agar jutaan orang di luar sana berubah dalam meyakini Al-Quranul Karim. Jangan pernah goyah. Engkau di atas kebenaran. Saya aja dicambuk 18.000 kali, sabar. Padahal gara-gara maksiat. Gara-gara taat sama syaitan. Maka engkau harus lebih sabar lagi. Hadirin yang Allah muliakan, itu yang membuat dalam kisah ini Imam Ahmad mendoakan Abul Haytham, semoga Allah merahmati Abul Haytham, semoga Allah mengampuni dia, semoga Allah memaafkan dia, karena dia yang salah satu memotivasi saya pada saat hari-hari yang sangat berat tersebut. Subhanallah, nasihat yang sangat indah. Saya maksiat bisa sabar. Kenapa engkau gak bisa sabar? Dan Imam Ahmad sabar. Oh, luar biasa dari Imam Ahmad. Imam Ahmad itu dalam riwayat ketika lagi lemah-lemahnya disiksa, dicambuk seperti itu, salah satu yang meluncur dari lisan beliau apa? Allahumma la tu'akhidhum. Ya Allah, janganlah engkau hukum mereka karena mereka menyiksaku. Allahu Akbar. Bisa ada orang begitu. Ya Allah, janganlah engkau hukum mereka
karena mereka menyiksaku. Makanya para ulama mengatakan Imam Ahmad imamnya ahli dunia, artinya imamnya ulama-ulama dunia. Itu kenapa Imam Syafi'i mengatakan nggak ada yang lebih bertakwa daripada Imam Ahmad. Ketika aku meninggalkan Baghdad, dicambuk, disiksa seperti itu, kalimat yang keluar adalah, ya Allah, janganlah engkau hukum mereka karena mereka menyiksa aku. Tapi ini adalah motivasi dari pendosa, motivasi dari penjahat yang sayang sama Imam Ahmad. Dia tahu dia kotor. Dia tahu dia kotor. Tapi dia ingin berbuat pada imam kesayangannya. Makanya sebagian ahli hikmah mengatakan, "Illam takun Imam Ahmad kun Abul Haytham." Kalau Anda tidak bisa seperti Imam Ahmad, paling nggak Anda seperti Abul Haytham lah. Oke, Anda pendosa, tapi cintailah ulama, gitu loh. Dukung mereka. Walaupun mereka sabar-sabar. Dan salah satu poin yang kita tekankan di malam-malam ini, jamaah sekalian, lihat Abul Haytham, saya sabar, dicambuk 18.000 karena maksiat. Maka orang yang taat harus lebih sabar. Jamaah yang Allah muliakan, kita punya masa lalu. Kita punya masa lalu. Dan banyak di antara kita masa lalunya maksiat. Masa lalunya dosa. Masa lalunya kemungkaran. Dan ingatlah masa-masa tersebut, betapa sabarnya kita di atas maksiat. Betapa sabarnya kita di atas dosa. Betapa gigihnya kita memperjuangkan dosa kita dan maksiat kita. Lalu kenapa kita nggak gigih memperjuangkan Lailatul Qadar di malam-malam ini? Kenapa kita nggak semangat memperjuangkan ketaatan di malam-malam ini? Kenapa kita nggak habis-habisan mempertahankan hijrah kita, keistiqomahan kita di malam-malam ini dan pasca Ramadan? Demi aktivitas dunia dulu. Atau mungkin di antara kita sampai hari ini. Tapi terenyuh aja 10 hari pengen cari Lailatul Qadar. Sebelumnya masih maksiat. Orang maksiat bisa berjam-jam, jamaah. Itu maksiat. Untuk maksiat orang bisa begadang. Untuk maksiat orang bisa nggak tidur. Untuk maksiat orang bisa pulang jam 3 pagi, jam 4 pagi, jam 5 pagi. Kalau kita salah satu orang yang bisa lakukan hal itu dulu, atau mungkin kemarin-kemarin, kenapa kita nggak bisa untuk ketaatan? Kenapa kita nggak bisa untuk surga? Kenapa kalau kita maksiat bisa melek, untuk ketaatan nggak bisa melek? Kenapa kita nggak bisa-bisan? Ini malam ke-25. Dan di hadapan kita bukan menghadapi 10 malam terakhir lagi jika kita bicara detik ini. Yang ada di depan kita hanya malam 25 sekarang, malam 26 insya Allah besok, 27 insya Allah, 28, 29, kalau di bonus 30, 6 hari, 6 malam. Nggak akan lebih dari 6 malam. Nggak ada malam yang ke-7 kalau kita hitung dari sekarang. Mentok-mentok hanya 6 malam. Kenapa kita bisa begadang, istiqomah dalam tanda kutip, maksiat setiap weekend, 20 tahun, 30 tahun kayak begitu. Setiap weekend nggak jelas tau. Yang pasti begadang pulang malam. Bahkan bukan pulang pagi. Pulang pagi kita mabok. Ada yang nggak jelas. Ada yang menghirup hal-hal yang haram. Anda bisa. Masa buat ketaatan nggak bisa? Masa buat Al-Quran nggak bisa? Lihat Abul Haytham. Saya ini 18.000 dicambuk karena maksiat. Karena taat sama syaitan. Maka sabarlah. Karena engkau taat kepada Ar-Rahman. Taat kepada Ar-Rahman. Kenapa orang bisa
melakukan aktivitas dunia berjam-jam. Orang bisa main game online berjam-jam. Lalu kita nggak bisa baca Al-Quran berjam-jam. Kemana keyakinan? Makanya yang Allah janjikan mendapatkan Lailatul Qadar dan ampunan dari Allah. Yang Allah jelaskan, orang yang berhasil hanyalah orang-orang yang punya keyakinan dan keimanan. Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari, "Man qama lailatal qadar imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, niscaya Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini kan pesan pada kita. Anda nggak akan bisa bertahan 10 malam kalau Anda nggak punya iman, kalau Anda nggak yakin. Karena Lailatul Qadar itu tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar. Hanya bisa diimani. Kalau pelaku maksiat bisa berjam-jam dengan maksiatnya, maka mungkinkah orang beriman tidak bisa berjam-jam mencari Lailatul Qadar?